Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah kepadatan arus lalu lintas yang dialami oleh warga setiap hari di sepanjang Jalan RE Marta Dinata dari arah Sunter dari arah Tanjung Priuk menuju ke Kemayoran. Hal ini dikarenakan di ujung sana terdapat penyempitan sehingga arus lalu lintas bergantian dan terjadi kemacetan. Di ujung jalan Lodan di sini yang sebelumnya kita lihat hunian-hunian ataupun rumah-rumah warga di pinggir kali sudah dibongkar, kemudian menjadi rata dan siap juga untuk melanjutkan pembangunan tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang tol Harbor 2 di sana yang menghubungkan kawasan Ancol Timur ke arah Pluit secara langsung. Dari arah tol Wiyoto Wiono, di depan sana kita dapat melihat pilar-pilar yang juga sudah berdiri yang nantinya akan menghubungkan kawasan Tanjung Priuk langsung dengan tol Harbor 2 menuju ke Pluit tanpa harus masuk ke tol Harbor 1. Lalu di bagian pinggir dari tol yang kita lewati sudah ada pilar-pilar yang belum kelihatan di sini ya. Nah, pilar-pilar tersebut juga akan menjadi jalur ya masuk kendaraan menuju ke tol Harbor 2 di depan dan langsung keluar di Simpang Susun Pluit. Nah, di sini kita sudah bisa melihat pierhead dari pilar tol Harbor 2 yang nantinya menyambungkan tol Harbor 1 yang kita lewati saat ini dengan tol baru. Untuk diketahui, tol Harbor 2 ini adalah tol yang langsung menghubungkan kawasan Ancol Timur di mana kita berada dengan Simpang Susun Pluit tanpa ada interchange atau juga jalur keluar masuk tol di tengah. Nah, girder-girder di antara pilar-pilar di sini dapat kita lihat sudah tersambung kemudian membentuk jalan layang. Dan proses penyambungan girder dilakukan oleh launcher ataupun rangka-rangka baja yang berfungsi mirip crane ya, mengangkat dari box-box girder kemudian menaikkan serta menyambungkan satu sama lain di antara pilar-pilar sehingga menjadi layang. Ke arah Kemayoran dapat kita lihat tiang-tiang ataupun pilarnya dari tol Harbor 2 makin turun. Berarti pilar-pilar yang tinggi hanya ada di sekitar crossing antara tol Harbor 2 yang baru, kemudian di bawahnya ada tol Harbor 1 yang kita lewati. Menjelang ke arah Simpang Susun Kemayoran, nanti pilar-pilarnya akan tinggi kembali karena harus crossing dengan jalan yang sudah ada di bawahnya dan jalan tersebut juga cukup tinggi. Bagi kendaraan-kendaraan yang keluar dari tol Pelabuhan 1 ataupun tol Ancol di sini pada saat ketemu dengan jalan RE Marta Dinata akan selalu ya mendapatkan arus lalu lintas yang padat. Seperti di awal, di bagian depan sana itu ada pekerjaan pembangunan layang tol Harbor 2 dengan proses awal pembuatan pondasi dan juga pengerjaan dari pembetonan hingga membentuk tiang serta pemasangan pierhead. Nah, area tersebut menggunakan lahan ataupun lajur-lajur jalan sehingga menyisakan satu lajur saja dan arus kendaraan yang tiga lajur di sini menjadi satu lajur maka akan bergantian sehingga terjadilah kepadatan seperti ini. Bentuk pilar-pilar yang ada di sini dapat kita lihat ada yang model kotak di atasnya, ada yang memanjang ya pierheadnya, tergantung kebutuhan yang akan dibangun. Namun sesuai dengan namanya tol Harbor 2 tol double decker ya, berarti tol ini akan bertingkat ataupun deck, ada double decknya ataupun lantainya. Nah, dari struktur dan desain yang kita lihat belum kelihatan ada tol di atas tol atau seperti yang pernah kita lihat di Malaysia misalnya. Jadi ada cabang-cabangnya dari tiang-tiang tersebut, kemudian ada jalan tol di atas cabang dari pilar-pilar yang ada.
Sambil kita menikmati kepadatan arus lalu lintas, di bagian kiri dapat kita lihat jalur kereta ya. Di sini juga tidak ditutup ke arah pinggir jalan. Biasanya ada pagar yang lengkap, kemungkinan karena adanya proses pekerjaan pembangunan. Lalu ke arah rumah warga tadi kita lihat sudah ditutup. Nah, ini kita sudah berada di bawah dari Simpang Susun Kemayoran. Kemudian ada beberapa bagian jalan lajurnya sudah ditutup sejak lama karena adanya pembangunan pilar-pilar yang kita bisa lihat di bagian pinggir. Di sini ada 2 lajur, namun di bagian depan ya hanya menyisakan 1 lajur saja, sehingga area menyempit dan bergantianlah untuk bisa melewati di kawasan depan stasiun Ancol yang padat ini. Tadi kita lihat pilar-pilarnya paling ujung adalah di sekitar stasiun Ancol, belum diteruskan menuju ke Gunung Sahari karena di Gunung Sahari sudah ada pilar-pilar yang mulai berdiri. Baik, di sisi utara dapat kita lihat sudah ada juga kawasan yang ditutup dengan barrier beton dan panel dan mulai ada penggalian menggunakan drilling rig. Nah, tulisan yang dapat kita baca di sini ini juga merupakan bagian dari pembangunan Tol Harborough 2. Berarti target yang hendak dicapai di tahun 2025 nampaknya masih jauh dikarenakan proses pembangunan masih berlangsung ya, dan ini masuk pembangunan tahap awal karena masih dalam penyiapan pilar-pilar untuk kemudian berdiri dan disambungkan sehingga membentuk jalan layang. Area yang ditutup di sini tidak hanya di pinggir tol tetapi juga ke arah Ancol. Berarti akan ada pilar-pilar yang berdiri di sini sesuai dengan desain yang sudah ada, di mana ada 2 bagian ya dari Jalan Tol Harborough 2 di sisi utara dan juga di sisi selatan untuk dapat dilewati oleh arus kendaraan yang akan langsung menuju ke Pluit dari arah Ancol Timur, dan tidak ada pintu keluar ataupun pintu masuk lagi di bagian tengah. Jalan yang ada di bawah dari layang tol yang sudah ada di sini sebenarnya tidak rata. Bahkan di bawah, di dekat beberapa titik ya di bawah layang, di sini benar-benar rusak. Contohnya seperti ini, dan ini masuk di kawasan Pademangan Timur ataupun di area Ancol Timur. Di dekat tiang ya, ini memang agak aneh, struktur dari jalannya menjadi menanjak. Kemudian lagi kendaraan yang melewatinya menjadi miring dan aspalnya banyak yang terkelupas. Namun jalan ini sebenarnya sudah dibuat dari dasar beton sehingga cukup kuat untuk dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, terutama kendaraan-kendaraan truk, trailer dan lainnya, karena di sini adalah rata-rata daerah dari pusat logistik kali ya, karena adanya pelabuhan, kemudian logistik kontainer itu dibawa oleh truk-truk dengan ukuran yang panjang ke lokasi-lokasi lainnya untuk dikirim. Dari Jalan Ketel kita menyeberang kali, kemudian ini adalah Jalan RE Marta Dinata yang sebenarnya jalan ini adalah jalan 2 arah seperti di depan. Sedangkan yang ke arah JIS atau juga ke arah Kemayoran itu jalannya dibuat 1 arah karena ada pekerjaan pembangunan layang tol. Ke arah Tanjung Priuk dapat kita lihat di sini pilar-pilar yang berdiri, pierheadnya sudah sempurna. Kemudian dapat dilanjutkan berikutnya dengan membentangkan box girder yang ada ya di sini, box girder
dibuat menjadi dua ya untuk mengakomodasi dua jalur. Kemudian setiap jalurnya memiliki dua lajur dan satu bahu jalan. Nah, nanti dipecahnya di mana kita belum ketahui. Yang jelas tadi dapat kita lihat ada proses pembangunan sisi utara dan sisi selatan dari jalan tol yang sudah ada. Berarti akan bercabang mungkin di sekitar JIS atau di lokasi lainnya. Box-box girder yang disusun satu persatu di sini membentuk jalan layang dan menggunakan launcher. Ini ya, girder launcher. Mirip dengan pembangunan dari layang kereta cepat Jakarta-Bandung, sama menggunakan girder launcher, dan akhirnya setiap box girder yang disambungkan membentuk jalan yang memanjang dan akhirnya menjadi layang secara keseluruhan. Makin ke arah Tanjung Priuk, di sini tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya semakin rendah, yang nantinya akan berfungsi sebagai on-ramp dan off-ramp jalur keluar masuk kendaraan, baik yang dari tol Harbor Road 2 menuju ke arah Tanjung Priuk, pasti di sisi utara, kemudian juga dari arah Tanjung Priuk menuju Pluit langsung berada di sisi selatan. Di bagian kanan ada abutment nanti ya di depan dan akan tersambung dengan pilar-pilar sehingga bisa akhirnya arus kendaraan yang tadinya berada di layang menyatu dengan jalan RE Marta Dinata di sini menuju ke arah Tanjung Priuk dan sebaliknya. Hal yang menarik dapat kita perhatikan, walaupun di sisi utara kota Jakarta tiang-tiang listrik sudah menggunakan kabel di bawah tanah dan tidak kita lihat adanya kabel-kabel yang menjuntai di antara kedua tiang. Lampu juga sudah menggunakan lampu LED sehingga lebih hemat dalam segi pemakaian. Di area pohon-pohon ini nanti ujung dari jalur keluar masuk layang tol Harbor Road 2 di jalan RE Marta Dinata dari arah Tanjung Priuk dan sebaliknya. Nah, siapakah penghuni tol Harbor Road 2? Kemungkinan adalah truk-truk kontainer seperti ini yang ingin mencapai simpang susun Pluit secara cepat, misalnya tanpa harus terganggu dengan arus lalu lintas yang di tol Pelabuhan 1, tol Wiyoto Wiono, dan juga dari arah Tomang yang cukup padat ya, seperti itu. Kita sudah putar balik, kemudian ini adalah on-ramp dan off-ramp yang nantinya dapat dipergunakan jalur keluar masuk kendaraan menuju ke tol Harbor Road 2. Area ini tidak bisa ditutup sepenuhnya karena ada jalan akses warga yang dipergunakan dan setiap hari cukup ramai yang melewatinya. Kecuali beberapa bagian yang sudah ditutup ya, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan pembangunan pilar-pilar yang akan menjadi layang dari tol Harbor Road 2. Masih akan lama nampaknya, kemungkinan di tahun 2026 ya baru akan selesai karena pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung adalah pekerjaan-pekerjaan dasar dan itu baru satu sisi, karena yang kita lihat yang paling banyak sekarang dibangun adalah di sisi selatan. Ini girder launcher kalau kita lihat dari sisi sebaliknya. Jadi box-box girder yang ada di bawah yang diangkut oleh truk ya dinaikkan ke atas, disambungkan satu sama lain dan akhirnya membentuk lantai jalan ataupun deck. Pilar-pilar yang ada di sini ada yang satu tiangnya, ada yang dua berupa portal, dan ada yang berbentuk kotak. Bagian pierheadnya ada yang berbentuk segitiga. Ini contoh di bagian kiri dari box girder yang dibawa oleh truk trailer yang cukup panjang dan siap untuk dinaikkan agar bisa tersambung di antara kedua pilar. Jalan RE Marta Dinata di sini berada di samping kali dan terkadang jalan ini juga kerendam banjir rob dikarenakan secara posisi dari jalan pada saat banjir akan lebih rendah dibandingkan dengan
permukaan air laut yang ada di samping. Sebenarnya samping kita ini adalah muara ya, dan ke arah laut itu hanya berjarak puluhan meter saja. Kita lanjut ke Jalan RE Marta Dinata di Ancol Timur. Di sini tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang akan menyeberang tadi kita sudah lihat dari atas sudah berdiri dan sangat tinggi. Ya, yang kita lewati tol yang ada pilar-pilar di kedua sisinya adalah di sini. Di bagian pinggir dari pekerjaan tol Harbor Road 2 sebenarnya ada pekerjaan stasiun KRL JIS ya, namun harus menunggu selesai dari tol Harbor Road 2 baru bisa dilanjutkan pembangunan stasiun KRL sebagai akses menuju ke Jakarta International Stadium. Persis di depan JIS di sini dapat kita lihat pilar-pilar sudah tersambung sempurna dengan menggunakan box-box girder tersusun dan nantinya akan diratakan di sisi atas menjadi jalan tol. Nah, makin ke arah Kemayoran ya, di sini dapat kita lihat tiang-tiang atau pilar-pilarnya juga makin turun. Satu tiang atau satu pilar menopang dari dua jalur kendaraan, masing-masing jalur itu adalah dua lajur. Kendaraan yang berbelok ke arah kiri ini ke Sunter Permai Raya. Oke, ternyata bagian pinggir di hari ini dipergunakan untuk parkir. Sepertinya ada event di Jakarta International Stadium dan area parkirnya mungkin tidak mencukupi, atau bagi para pengguna yang ingin cepat maka tinggal parkir di pinggir jalan. Nih yang menarik adalah pilar-pilar yang setelah JIS dapat kita lihat makin lama makin rendah. Kemudian pier head-nya berbentuk seperti kapak ini ya. Namun tidak simetris. Apakah akan benar-benar menjadi tol Harbor Road 2 yang bertingkat? Nanti kita akan lihat ke depan. Motor-motor juga kita lihat banyak yang melawan arah dikarenakan malas ya berputar balik di sekitar Jalan Kettle di ujung yang bertemu dengan Jalan RE Marta Dinata di jembatan tadi yang kita lewati. Ya, paling mudah memang mengambil shortcut, hanya saja tentu berbahaya bagi pengendara motor dan juga para penumpangnya. Nah, kesadaran seperti ini memang kurang sekali ya kalau kita lihat di Jakarta bagi para pelawan arah dan juga oknum-oknum yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Sebentar lagi ya di area depan jalan ini akan bergabung dengan jalan dari arah tol. Baik, kita sudah melewati jalan Simpang Susun Kemayoran yang cukup padat. Kita teruskan ke arah Jalan Gunung Sahari dan juga ke arah Jalan Lodan. Di sini RE Marta Dinata kembali terbagi dua ya. Kemudian ini sebenarnya adalah jalan ataupun jalur dari arah seberang ya. Dari seberang ini memiliki dua lajur dan kita menggunakan satu lajurnya karena jalan RE Marta Dinata di sisi selatan di sini sudah ditutup dengan barrier dan panel siap dilakukan pengoboran. Kemudian nanti akan berdiri pilar-pilar layang LRT Jakarta. Karena kalau terlalu dimepetkan ke bagian kiri itu sudah masuk ke pinggir jalan kereta. Tampak di bagian dalam itu ada pipa besi bulat namanya casing yang dipergunakan untuk pembuatan bor pile. Dan ini tukang bornya ya, ataupun mesin bornya berwarna merah. Sama halnya dengan lokasi ke arah Tanjung Priuk, di sini kita melihat tiang-tiang yang berdiri sudah tidak begitu kelihatan kabel-kabel udara kecuali di sisi belakangnya, dan tiang-tiang listrik menggunakan listrik aliran bawah serta lampu LED. Dengan lajur yang tersisa seperti ini, maka untuk kendaraan besar seperti bis, kontainer, sebaiknya pengendara motor tidak memotong atau menyalip dari sampingnya karena jalan ini cukup sempit
dan tentu berbahaya. Ditambah lagi kendaraan-kendaraan besar memiliki blind spot yang tidak kelihatan pada saat mereka melakukan manuver, apakah berbelok atau ingin menghindari sesuatu. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Ke arah flyover di atas Gunung Sahari yang ke arah Ancol ya, di sini sudah ada tabung-tabung silo yang dipergunakan untuk penempatan material-material pembangunan dari layang Tol Harbor Road 2. Nah, di bagian pinggir juga ditutup lajurnya, jadi cukup padat. Harusnya kalau pagi hari mungkin akan antri cukup panjang menuju ke Gunung Sahari dari Jalan RE Marta Dinata. Tolnya berada di samping dari flyover. Melintasi flyover, di sini ada jalur masuk tol, kemudian kita akan ambil jalur kiri ya. Dan sudah ada girder launcher di depan yang siap memasang box girder. Nah, di samping akses tol dapat kita lihat di sini ada pekerjaan penggalian untuk pilar-pilar ataupun pondasi, yaitu berupa bore pile yang akan menopang dari pilar-pilar layang Tol Harbor Road 2 ini. Ini launchernya. Jadi launcher ini sebenarnya berupa rangka baja panjang yang berada di atas dari pilar-pilar, dan itu berpindah-pindah saja. Nanti rangka bajanya ini bergeser ya, bagian sisi atasnya saja sampai ke arah pilar berikutnya menaruh kaki. Yang jelas kerjanya adalah menaikkan box girder yang tadi kecil-kecil disusun-susun, kemudian membentuk jalan layang. Di sini sudah rendah kembali, tepatnya di depan Alexis. Sudah banyak yang selesai, dan mungkin tadi karena sudah ada girder launcher, pekerjaan-pekerjaannya adalah pemasangan dari box girder tersebut. Kita sudah memasuki Jalan Lodan. Jalan Lodan ini nanti akan berbelok menyeberang kali dan nanti menuju ke Sunda Kelapa. Nah, di ujung Jalan Lodan ini sebenarnya banyak sekali perumahan-perumahan warga. Dan perumahan tersebut, hunian-hunian itu yang jelas berada di pinggir kali atau juga di antara tol dan jalan kereta ya, jalur kereta. Nah, yang jelas tanah-tanah seperti itu biasanya itu memang tidak ada dipergunakan untuk pembuatan perumahan, melain dipakai untuk keperluan pembangunan atau penghijauan. Dan ini adalah area yang tadi di video awal sekitar Pademangan di pinggir kali yang sudah dibongkar. Seat pile baja juga sudah ditempatkan untuk menguatkan sisi-sisi tanah agar nanti pada saat pembangunan tidak runtuh. Baik, kita menyeberang kali yang ada di sini dan juga menyeberang tol Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan, tol Ancol yang sudah existing ya, sudah beroperasi. Area ini di dekat Universitas Bunda Mulia. Kemudian di bagian depan sana ya, Jalan Lodan ini terbelah dua dikarenakan mungkin untuk persiapan pembangunan tol Harbor Road 2 sisi utara, atau juga kalau kita perhatikan lagi ya, untuk area di pinggir kali yang ada di sisi selatan ya, ini aksesnya menggunakan jalur ini agar lebih dekat mencapai area-area yang akan dibangun pilar-pilar tersebut. Ini di bagian tengah sudah ditutup total. Nah, ini di samping ini ada truk ya, dapat kita lihat truknya itu berada di bawah dari layang tol, dan truk ini membawa material cor ataupun yang dipergunakan untuk pembetonan. Ini rumah-rumah yang ada di pinggir kali kemudian ada di bawah tol sebenarnya adalah rumah-rumah yang seharusnya tidak berada di sana, namun kurangnya pengawasan ya tentu akan membuat mereka ya merasa telah
menghuni area tersebut cukup lama, kemudian pada saat lahan akan diambil kembali untuk pembangunan, maka membutuhkan effort ataupun usaha agar bisa dibebaskan dan dilanjutkan pembangunan, misal harus ganti rugi, uang rohani dan lainnya. Semoga area-area yang seperti itu masyarakat menyadari ya, misalnya di pinggir rel, di pinggir sungai, tidak menghuninya karena area tersebut harusnya masuk dalam lahan ataupun tanah negara. Ini jalan tongkol yang menghubungkan jalan Lodan Sunda Kelapa ya ke arah Jakarta Kota. Dan jalan ini berada di bawah layang tol Harbor 1, tol pelabuhan Ancol. Di bagian kedua sisinya dapat kita lihat sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung. Kemudian tadinya ini tempat parkir truk dan juga mungkin untuk kegiatan lainnya. Sudah mulai ada satu pilar berdiri di sini ya. Ini sisi utara, kemudian ada lagi satu pilar di sisi selatan atau di kedua sisi jalan tol Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan di area ini. Sudah dua pilar ya di sekitar sini. Nah, ini di bagian pinggir ada pekerjaan pembuatan pondasi. Kemudian ini di sisi baratnya sudah berdiri pilar-pilarnya. Cukup masif ya di sekitar sini. Berarti truk tidak bisa lagi parkir di sana.